kesejahteraan dan keadilan. Jadi dari dulu PBB udah menyadari ada ketimpangan nih antara. Mungkin Alison bisa cerita dikit apa sih itu sustainability? Orang-orang yang tinggal di pesisir itu akan terdampak dan diprediksi akan semakin sering kebanjiran, bahkan akhirnya akan selalu banjir. Ini juga punya isu keadilan karena penyebabnya lebih banyak orang kaya sebenarnya. Soal dampak cuaca ekstrim, hujan yang makin dahsyat, badai yang makin sering, makin kencang gitu anginnya dan sebagainya. Perbincangan lingkungan hidup di dunia itu beberapa negara didesak. Isu yang penting sekali terutama untuk anak-anak muda sih. Halo, selamat datang di Ruang Ngobrol Ugrida. Saya Denny Saragi, host di tempat ini. Dan kita akan membahas topik-topik yang sangat penting dan menarik seputar ilmu pengetahuan, iman Kristen, masalah-masalah sosial, apa saja yang menarik di dalam perbincangan yang berkembang hari-hari ini. Dan pada saat ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, Alison Subiantoro. Dia punya PhD dari Nanyang Technological University dan punya kepakaran yang sangat unik, yaitu tentang sustainability. Ya, mungkin Alison bisa cerita dikit apa sih itu sustainability, mungkin secara sederhana. Baik, iya terima kasih Pak Denny. Salam jumpa pemirsa sekalian. Jadi kalau ngomongin sustainability itu luas sebetulnya. Memang istilahnya kayaknya sederhana ya, sustainability begitu. Atau dalam bahasa Indonesia keberlanjutan. Nah kalau ngomongin itu biasanya langsung yang kepikir soal lingkungan. Dan memang betul, sustainability itu mungkin isu yang saat ini paling hot, paling ramai adalah soal lingkungannya. Dan spesifik tentang perubahan iklim. Tapi sebetulnya isunya agak lebih besar nih. Bukan cuma soal perubahan iklim ataupun soal isu lingkungan, pelestarian lingkungan. Tapi juga soal kesejahteraan, juga soal keadilan sosial. Jadi kalau kita lihat definisi dari PBB itu ada 3 ini. Dan 3 ini berkaitan, nggak boleh dipisahkan. Soal kelestarian lingkungan, soal kesejahteraan masyarakat atau manusia, dan keadilan sosial. 3-tiganya terkait. Dan prinsip utamanya dari PBB adalah bagaimana kita bisa memajukan manusia, membuat manusia lebih sejahtera, lebih adil, masyarakat yang lebih adil. Tapi juga sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Intinya tadi bahas kelestarian lingkungan dengan dengan keberlangsungan hidup manusia saya ngerti. Tapi kalau dengan keadilan, kenapa itu ada kaitannya? Nah ini menarik. Jadi tadi saya lanjutin sedikit. Jadi intinya buat PBB adalah bagaimana bisa menyejahterakan manusia tanpa nanti generasi berikutnya nggak punya apa-apa nih untuk menyejahterakan mereka, begitu. Nah tentang hubungan antara keadilan sosial dengan lingkungan ya. Namanya kesejahteraan manusia itu dari dulu itu ada isu keadilan sosial. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahkan PBB itu tahun 2000 tuh udah punya yang disebut dengan Millennium Development Goals. Waktu itu penekanannya lebih kepada kesejahteraan dan keadilan. Jadi dari dulu PBB udah menyadari ada ketimpangan nih antara kelompok tertentu, negara-negara tertentu yang kaya dan negara-negara lain yang miskin. Terus di dalam masing-masing negara pun ada ketimpangan juga. Ada kelompok yang kaya, bahkan mungkin super kaya, dan yang miskin atau bahkan super miskin. Nah dulu Millennium Development Goals salah satu agenda utamanya adalah mendekatkan ini, mengurangi ketimpangan ini. Nah tapi terus dalam prosesnya sekitar tahun 2015 PBB mulai menyadari bahwa isu lingkungan ini penting. Isu lingkungan selain keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat itu penting. Jadi 2015 PBB memasukkan isu-isu lingkungan ke dalam goals mereka gitu. Dan mereka sebut berubah dari Millennium Development Goals jadi Sustainable Development Goals. Nah isu keadilan sosialnya jadi nggak pernah hilang nih tentang ketimpangan antara negara kaya dengan negara miskin, kelompok tertentu dan kelompok yang lain. Tapi kalau kita bilang adil, misalnya orang kaya, orang miskin gitu ya. Iya. Kalau dunia makin panas kan sama-sama kepanasan. Maksudnya kita adilnya di mana itu? Nah, betul. Itu menarik itu. Jadi ada banyak isu keadilan sosial yang dulu ketika kita belum mikirin lingkungan itu belum kedetek. Misalkan zaman dulu ya ketika kita belum mikirin lingkungan biasanya keadilan sosial itu lebih tadi soal kok bisa sih mereka kaya banget makanan aja nggak pernah perlu mikir, mereka lebih mikir
hal-hal yang di luar itu. Sementara ada kelompok tertentu yang mikirannya saya mau makan, bisa makan apa enggak begitu. Dulu cuma mikirin itu. Atau dulu soal kesetaraan gender. Mungkin dulu kelompok wanita secara umum lebih terpinggirkan daripada pria. Itu isu keadilan sosial yang dulu banyak disoroti. Tapi sekarang ketika isu lingkungan muncul, misalkan tadi ya soal pemanasan global, disadari bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang akan lebih merasakan dampaknya daripada kelompok-kelompok lain. Misalkan, salah satu dampak dari pemanasan global itu kan air laut tuh naik. Karena kan pemanasan global mengakibatkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair, terus pemanasan global itu terus airnya membuat permukaan air laut naik. Nah, jadi orang-orang yang tinggal di pesisir itu akan terdampak. Sekarang pun kalau kita lihat di Jakarta, beberapa kota pesisir Indonesia mulai itu terasa. Semarang misalkan dan Jakarta kalau rob atau pasang hampir selalu banjir. Ada beberapa daerah yang seperti itu dan diprediksi akan semakin sering kebanjiran, bahkan akhirnya akan selalu banjir, selalu kerendam. Nah, untuk orang-orang yang miskin, mereka cuma bisa terima nasib. Mereka rumahnya mungkin apa adanya di pinggir pantai, begitu. Dan kalau banjir, rumah mereka hilang, hancur. Kalau orang-orang yang kaya, banyak hal yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa tinggal pindah ke tempat lain, menghuruk tanah misalkan, atau bahkan reklamasi. Jadi isu iklim ini berhubungan dengan keadilan karena justru yang paling besar terdampak itu adalah orang-orang yang miskin gitu ya. Betul. Tapi bisa juga kita lihat bahwa ini juga punya isu keadilan karena penyebabnya lebih banyak orang kaya sebenarnya. Jadi dengan kata lain penyebabnya lebih banyak orang kaya, yang terdampak lebih banyak orang miskin. Gimana ini Pak Lisan? Itu betul juga. Jadi tadi ya, saya suka nih pakai 3 kerangka PBB soalnya. Kesejahteraan, keadilan, sama lingkungan. Nah, kalau kita drop bagian keadilannya ya, kita cuma ngurusin soal kesejahteraan dan lingkungan, wah itu biasanya kalau orang kaya masih nggak masalah nih. Karena misalkan ya, kesejahteraan mereka bisa bikin banyak bisnis yang hubungannya untuk menyejahterakan diri, terus lingkungannya juga sambil mereka garap untuk apapun lah kepentingan mereka. Jadi dari dulu sih kalau kita nggak pedulikan sama keadilannya sih nggak masalah. Contoh ya, ini contoh aja. Misalkan IKN, itu kan IKN ini kan cukup kontroversial tuh karena banyak faktor sebenarnya. Salah satunya memang isu lingkungan, karena itu kan buka lahan hutan di Kalimantan yang memang mungkin akan mensejahterakan masyarakat tertentu. Dan mungkin secara umum Indonesia argumentasi kesejahteraannya mungkin cukup solid gitu ya. Terus isu lingkungannya mungkin juga pemerintah mungkin masih bisa menjawab dengan rencana reboisasi lah, membangun kota yang hijau dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan misalkan orang-orang tradisional yang selama ini hidup dengan bergantung dengan hutan di situ, atau orang-orang miskin yang memang hidup di sekitar situ yang tadi penghidupan mereka mungkin bertani, tapi terus tiba-tiba lahannya dijadikan kota. Apa jawaban untuk mereka? Nah, ini isu-isu seperti ini penting untuk terus diadres karena kalau bagian yang ini kita abaikan keadilannya, orang-orang miskin ini akan selalu termarginalkan begitu. Jadi ya seperti itu. Belum lagi misalkan tadi ya soal pemanasan global, harus diakui pemanasan global ini kan soal emisi karbon. Nah, kalau kita lihat data statistiknya, emisi karbon itu memang mayoritas itu dari negara-negara adidaya. Cina nomor 1, nomor 2 Amerika. Dan 2 negara ini kan superpower nih. Kita misalkan ke Indonesia sebetulnya kontribusinya nggak banyak meskipun penduduk kita banyak. Tapi kalau lihat persentase sebenarnya nggak seberapa. Jadi ya gimana ya, harus diakui memang negara kaya ini banyak berkontribusi kepada pemanasan global dan yang merasakan itu banyak negara-negara susah. Beberapa yang benar-benar terasa itu sebenarnya malah negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik. Dan ini banyak negara miskin, Kiribati misalkan, atau Tonga, itu negara-negara yang cuma pulau-pulau kecil, atau Maldives, itu negara yang juga kecil. Jadi ini bisa kalau saya lihat ada hubungannya dengan gaya hidup berarti sebenarnya ya. Betul. Mungkin bisa nggak dijelaskan apa sih gaya hidup sehari-hari orang di negara-negara kaya seperti Eropa atau Amerika, atau juga katakanlah negara seperti Singapura, atau Jepang atau Taiwan dibandingkan dengan negara-negara miskin tadi yang disebutkan yang mungkin menyebabkan bahwa emisi karbon mereka menjadi jauh lebih rendah. Iya. Memang kalau soal emisi karbon itu kan banyak ya kontribusinya. Cuman nomor 1 itu biasa penggunaan energi. Nah, penggunaan energi itu ini untuk rumah tangga sehari-hari ya Pak? Iya, sebenarnya rumah tangga dan industri juga. Industri. Dan industri mungkin salah satu malah mungkin yang kontributor lebih besar.
energi itu secara umum besar dipakai untuk, jadi tadi untuk industri, proses-proses di pabrik misalkan, terus listrik sama transportasi. Nah kalau negara maju biasanya tuh industrinya maju, listriknya penggunaannya gede. Cina misalkan ya, kita ambil Cina. Cina tuh kan industrinya kuat tuh, pabrik-pabriknya banyak begitu ya. Dan ini kan butuh energi. Listriknya juga, karena negaranya gede banget itu dan kebutuhannya besar. Tapi Cina dapat dari mana nih energinya? Ya dari batu bara, sampai sekarang itu begitu. Kita pindah ke Amerika, sama industrinya gede, penggunaan listriknya juga gede. Dari mana energinya? Sama aja, mereka kalau nggak batu bara, minyak bumi, gas gitu ya. Jadi ini semua kontributor ke emisi karbon. Itu baru kita lihat dari skala makronya. Sementara kalau misalkan kayak negara-negara yang lebih kecil ya seperti Indonesia, kita pun juga sangat bergantung sama batu bara sih. Tapi kalau mau bandingin jumlah gitu ya, sebetulnya jauh lebih kecil kontribusi per kapita emisi karbon kita dibandingkan negara-negara tersebut. Jadi per manusianya gitu ya. Itu baru dari skala makro. Sekarang kalau skala mikro, negara-negara kaya, Amerika misalkan ya, mereka tuh pola hidupnya, pola makannya aja misalkan beda sama kita. Mungkin Pak Denny atau pemirsa sekalian pernah dengar gerakan-gerakan yang mendukung gerakan makan sayur untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Memang scientific studies-nya ada sih bahwa menanam sayur itu dibandingkan dengan memelihara misalkan sapi atau kambing atau ayam itu emisi karbonnya beda. Kalau daging itu emisi karbonnya lebih banyak. Sayur enggak gitu ya. Itu studinya udah ada dan PBB pun memang mendorong untuk manusia pelan-pelan mengurangi daging, makan daging terutama daging merah. Kenapa daging banyak emisi karbon? Nah, itu jadi karena begini. Satu kalau spesifik ya ini, sapi sama kambing atau domba itu tuh nih kita perlu agak teknis sedikit ya. Mereka itu kan binatang memamah biak. Memamah biak itu kan berarti kan dia makan rumput, dikunyah-kunyah, masukin ke perut, keluar lagi. Proses itu ternyata menghasilkan yang disebut dengan gas metana, CH4. Itu kalau kita belajar dulu kimia dasar ada CH4. CH4 itu ternyata punya kemampuan menghangatkan bumi, memanaskan bumi lebih daripada CO2. Jadi problemnya bukan CO2 nih kalau udah soal daging, soal CH4 metana. Jadi sapi-sapi ini menghasilkan gas metana karena mereka sendawa. Ataupun karena mereka keluar gas dari belakang. Jadi kentut buang lah. Angin. Iya buang angin lah gitu. Nah gasnya ini lebih dahsyat daripada CO2 dalam hal memanaskan bumi. Gitu. Jadi problemnya itu. Terus yang kedua tentu saja namanya sapi, kambing. Mereka kan gak bisa hidup di hutan kan. Jadi ya memang lahan mereka lahan yang tidak banyak menyerap oksigen. Karena memang isinya rumput kan. Atau bahkan kalau di beberapa tempat kayak misalkan Amerika mereka udah gak di rumput lagi. Mereka udah di kotak-kotak kandang-kandang gitu ya. Oh, jadi gas yang mereka hasilkan secara langsung akan masuk ke dalam atmosfer kita. Betul. Dan itu memanaskan bumi secara langsung gitu. Tadi sedikit Son, tadi banyak disinggung soal batu bara gitu ya. Jadi saya juga banyak baca itu seolah-olah batu bara ini kayak penjahat gitu dalam menghasilkan energi. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih batu bara itu begitu serius bahkan dalam banyak perbincangan lingkungan hidup di dunia itu beberapa negara didesak untuk mengurangi penggunaan batu bara. Betul. Ada apa ini dengan batu bara dalam hubungannya dengan emisi kita? Ya baik. Nah jadi ngomongin batu bara kita taruh konteksnya. Kan batu bara itu bandingannya sama minyak bumi, sama gas, sama mungkin energi terbarukan. Energi terbarukan bagus lah untuk menghasilkan energi sama sekali nggak ada emisinya. Nah tapi kalau kita bandingin batu bara, minyak bumi sama gas untuk menghasilkan misalkan 1 kilojoule energi gitu ya. Kan itu satuannya energi joule. 1 kilojoule energi ada sekian banyak CO2 yang dibuang ketika batu bara, minyak sama gas dibakar. Nah kalau kita bandingkan ternyata CO2 yang dibuang untuk menghasilkan energi yang sama, batu bara itu paling parah. Jadi energinya yang dihasilkan sama tapi gas buangannya batu bara paling banyak. Makanya dibilang batu bara itu paling kotor. Udah gitu selain itu, ini baru CO2-nya. Polusinya itu paling banyak biasanya. Karena batu bara itu paling susah dibakar secara bersih. Dibandingkan dibandingkan minyak apalagi gas. Jadi ada sampahnya gitu. Ada sampahnya. Jadi ngepul hitam gitu loh. Kalau gas biasanya bersih, nggak ada kepulan hitamnya gitu. Ya, makanya batu bara itu paling problematik itu untuk jadi sumber energi. Oke. So, sedikit balik ke belakang,
Saya ada data ini bahwa sehubungan dengan perubahan iklim ini, saat ini planet bumi ini 1,2 derajat Celcius lebih hangat daripada zaman industri. Jadi naiknya itu 1,2. Nah ini kalau saya sebagai orang yang awam lah katakan begitu ya, ini melihat masalah kenaikan 1,2 ini kan nggak terlalu signifikan gitu. Kalau kadang-kadang bulan Juli atau Agustus di Jakarta ini juga bisa 3-4 Celcius lebih panas gitu ya. Dan kadang-kadang kita pasang AC itu jadi kita turunin juga. Bahkan lebih panjang pasang AC-nya gitu. Sebenarnya dari segi studi iklim, kenapa sih ini 1,2 ini begitu penting? Bahkan dalam beberapa pertemuan di dunia, pemimpin negara itu berharap sampai 2100 itu maksimal 1,5 naiknya gitu. Betul. Nah, naik 1,5 emang kenapa? Mungkin bisa dijelaskan apa sih signifikansi kenaikan 1,2 ini bagi kehidupan manusia? Iya. Yang pertama, angkanya sebetulnya itu masih kontroversial. Jadi apakah 1,5 derajat Celcius, 2 derajat Celcius itu angka angka ajaibnya? Itu sebetulnya masih diperdebatkan sama ilmuwan. Cuman kayaknya untuk kepentingan publik diambillah satu angka supaya menjadi satu angka yang publik tahu gitu lah ya. Kenapa? Kok saya bilang angkanya masih kontroversial? Karena sebetulnya ilmu proyeksi iklim itu tuh masih belum sempurna, masih banyak problemnya. Kita tahu misalkan ramalan cuaca aja, kadang kita meramal cuaca besok aja salah. Nah ini kan kalau ngomongin iklim tuh ngomongin jangka panjang dan skalanya gede. Jadi seringkali proyeksinya salah. Tapi kenapa angka tadi 1 derajat Celcius, 1,5 derajat Celcius penting? Karena menurut banyak proyeksi, kalau temperatur dunia terus-menerus memanas dan sampai sekitar 1,5 derajat Celcius, menurut banyak model iklim dunia ini akan berubah menjadi sangat berbeda dengan yang dulu sebelum naik sampai 1,5 derajat Celcius. Apa sih dampaknya? Banyak. Yang satu, pola cuaca akan berantakan. Nah, pola cuaca berantakan ini konsekuensinya panjang, Pak. Karena misalkan ke pertanian. Pertanian itu kan sangat bergantung dengan pola cuaca yang teratur. Curah hujan yang teratur, musim panas yang teratur gitu ya. Kalau itu berantakan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, itu pertanian bisa kacau. Dan kalau pertanian kacau, gagal panen, dampaknya banyak tuh, maka suplai makanan dunia bisa kacau. Yang pertama. Yang kedua, tadi kita udah singgung sedikit tentang permukaan air laut. Karena bumi makin panas, makin banyak es di kutub maupun di puncak gunung yang mencair. Dan akibatnya permukaan air laut meningkat. Gitu ya. Ini jadi minimal 2 ini aja. Belum lagi soal dampak cuaca ekstrim. Hujan yang makin dahsyat, badai yang makin sering, makin kencang gitu ya, anginnya dan sebagainya. Jadi angkanya sendiri sebetulnya nggak terlalu esensial gitu ya, angka ajaibnya 1,5-2 derajat Celcius atau 1,2, cuman dampaknya itu semua kita tahu benar ada. Untuk keperluan ini pemirsa yang mendengar ini, kira-kira menurut para ahli itu berapa tinggi kenaikan itu sudah masuk kenaikan yang katakanlah mematikan bagi penduduk bumi? Iya. Nah, tadi kan biasanya kita lihat 1,5 derajat Celcius. Itu angka yang mereka pakai secara umum gitu ya. Sebagai angka yang jangan sampailah kita lewati gitu ya. Karena ya tadi dampak-dampak sosialnya, dampak-dampak lingkungannya tuh mengerikan menurut proyeksi, menurut modeling mereka. Tapi sekali lagi saya bilang ini masih agak kontroversial karena banyak asumsi yang harus dipakai. Karena tadi saya bilang studi iklim sendiri sebetulnya belum benar-benar sempurna. Salah satu contoh ini. Apakah, jadi ada yang disebut dengan runaway effect kalau di studi iklim. Ini tapi asumsi juga. Jadi asumsinya adalah kalau misalkan kutub utara dan kutub selatan itu esnya habis, maka jadi gini, kalau salju itu kan putih. Dan putih itu menurut teorinya adalah memantulkan sinar matahari balik keluar. Nah jadi menurut teorinya kalau esnya berkurang, sinar matahari yang dipantulkan berkurang. Jadi akibatnya bumi makin tambah cepat panas karena esnya hilang. Tapi sebetulnya apakah dampaknya sesederhana itu, sebenarnya ilmuwan pun masih belum sepakat. Itu jadi salah satu contoh lah bahwa banyak masih tanda tanya tentang studi iklim. Cuman kira-kira 1,5 derajat Celcius, 2 derajat Celcius itu adalah angka yang dipakai untuk dibilang bahwa wah kalau udah sampai di situ sebenarnya kita udah perlu bersiap-siap untuk benar-benar merubah
banyak hal gitu ya. Contohnya begini, daerah-daerah pesisir kira-kira menurut mereka kalau udah naik 1,5-2 derajat Celcius banyak sekali yang udah nggak bisa ditinggali. Jadi berarti ya akan ada migrasi massal yang disebut climate refugee sama mereka, pengungsi iklim pindah. Salah satunya mungkin orang-orang yang hidup di Jakarta ini, Jakarta Utara, Jakarta Barat mungkin sebagian besar akan terendam air selamanya. Berarti kan mereka harus pindah kan? Mau tinggal di mana? Itu sempat juga rame dulu ketika Joe Biden mengatakan bahwa tahun 2050 kalau saya nggak salah, sebagian Jakarta Utara itu akan terendam katanya. Iya. Itu kadang-kadang dihubungkan dengan inisiatif Pak Jokowi memindahkan ibu kota kita ke IKN. Kira-kira ini ada hubungannya nggak menurut Mas? Betul. Iya, jelas hubungannya jelas. Saya sendiri percaya teori itu ada kebenarannya dan pemerintah memang mempertimbangkan itu dengan serius. Jadi memang menurut proyeksi-proyeksi para ilmuwan iklim, negara-negara atau kota-kota pesisir seperti Jakarta, terus kalau kita pindah ke Amerika misalkan daerah New York, terus kalau di Cina, Shanghai dan sebagainya itu kota-kota yang sebenarnya padat penduduk tapi di tepi pantai. Dan jadi kalau permukaan air laut naik terus akan banyak orang yang nggak bisa lagi tinggal di situ dan mereka harus pindah gitu, dan itu dampaknya masif. Karena itu perlu antisipasi. Nah, pemerintah Indonesia salah satu antisipasinya kan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN gitu ya, mencari tempat yang jauh dari pantai. Oke, jadi tadi kita udah bahas dampaknya bagi daerah pesisir dan juga dampaknya bagi pertanian. Tapi bagaimana dengan dampaknya bagi masyarakat umum? Karena sekarang banyak orang mungkin berbicara seperti data yang saya punya. Jadi sejak tahun 2015 sampai 2021 itu bahwa itu 6 tahun terpanas sepanjang sejarah katanya gitu. Jadi apakah memang persepsi masyarakat umum bahwa sekarang ini memang makin panas secara rata-rata itu hanya karena mungkin mereka mendengar propaganda, sekarang makin pemanasan global dan seterusnya, atau memang itu ada benarnya bahwa memang sekarang rata-rata setiap tahunnya itu bumi itu cenderung semakin panas dan memang itu akan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau soal itu ini juga tidak mudah. Jadi begini, namanya temperatur dunia, bumi ini kan gede ya. Terus ada daerah yang kayak kita di Khatulistiwa daerah tropis. Terus yang di luar Khatulistiwa yang udah 4 musim. Dan musim itu kan merubah-rubah temperatur. Jadi di negara 4 musim, musim panas pasti panas, musim dingin pasti dingin. Jadi ketika kita bilang temperatur dunia itu susah banget itu sebetulnya ngitungnya. Apalagi kalau udah ngambilnya temperatur dunia selama 1 tahun. Tapi gimana pun memang dikumpulkan datanya dan dikumpulkan dari berbagai tempat sepanjang tahun, terus dianalisa pakai data statistik, kemudian digambarkan, dan memang ketika dibuat grafiknya ditemukan bahwa terus-menerus meningkat. Trennya menariknya mulai dari 1880-an kira-kira ketika revolusi industri mulai di Eropa. Terus temperatur dunia pelan-pelan terus naik dan belakangan naiknya makin cepat. Gitu. Jadi kalau soal temperatur globalnya naik itu datanya betul, datanya jelas, data ilmiahnya jelas. Apakah terasa bagi kita? Nah, ini yang agak lebih beda nih. Problemnya gini, tadi saya bilang temperatur itu kan naik turun, cuaca tuh berubah-ubah. Terus musim juga berubah-ubah. Musim panas pasti panas, musim dingin pasti dingin. Dan apakah pemanasan global berarti musim dingin itu menjadi hangat? Enggak juga. Karena pemanasan global itu bukan ngomongin tentang bahwa saat ini selalu pasti lebih panas daripada dulu. Belum tentu juga. Tapi yang dibilang tadi, temperatur global dunia secara rata-rata berubah, memanas, dan dampaknya ke perubahan iklim. Makanya kalau kita simak, sebenarnya istilah pemanasan global itu sekarang udah agak jarang dipakai. Lebih banyak perubahan iklim. Karena perubahan iklim itu lebih mencakup semuanya. Balik ke lebih panas apa enggak, mungkin kalau di Jakarta kita terasa sih. Kalau saya ingat-ingat sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kayaknya 32 derajat Celcius, 33 derajat Celcius itu temperatur maksimal kalau siang hari. Kayaknya sekarang 35 karena 37 udah. Jadi terasa sih, harusnya terasa ya. Kalau saya yang paling mungkin agak sedikit dari pengalaman pribadi nih ya, Bandung. Bandung dulu itu dingin banget. Kita kalau ke sana itu sejuk kayak di gunung gitu. Tapi sekarang itu udah lebih hangat. Itu ada benarnya nggak itu, San? Iya, tapi kalau itu mungkin dampaknya ada beberapa ya. 1, pemanasan global. 2, memang masalah
pemanasan kota. Penduduknya makin banyak. Bangunan bangunannya makin banyak, penggunaan AC juga meningkat. Kenapa? Karena AC itu kan buang panas keluar. Kalau kita di dalam sih memang dingin ya, kayak ruangan ini kan pakai AC, tapi kan di luar ada unit yang outdoor itu buang udara panas tuh keluar. Nah bayangin gedungnya tambah banyak, semua buang panas keluar, jadi kan di dalam kota tambah panas. Jadi itu ada faktor itu juga, pemanasan kota, urban heating istilahnya. Jadi ada faktor itu. Nah ini kalau kita lihat dari sisi lain kan sekarang sehubungan dari dengan urban heating dan segala macam, penduduk dunia kan nambah terus nih. Sekarang udah hampir 8 miliar. Ya. Bahkan 2100 diramalkan itu lebih dari 10 miliar, mungkin 11 miliar gitu. Betul. Ini besar nggak pengaruhnya dengan pemanasan global misalnya? Iya. Nah ini menarik ini. Kalau udah hubungannya tadi jadi soal perubahan iklim aja udah rumit gitu ya. Nah ini sekarang kalau kita kaitkan dengan isu demografi. Terus terang itu kompleks banget jadinya. Saya sendiri pemahaman saya tentang demografi nggak terlalu banyak karena saya orang teknik ya. Tapi demografi memang salah satu yang saya tertarik mengikuti. Memang penduduk dunia masih terus bertambah. Tapi kalau diperhatikan belakangan ini pertambahannya satu mulai melambat. Jadi nggak secepat mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Terus yang kedua, banyak negara yang sebetulnya sudah mulai menurun. Menurun, kayak Jepang gitu ya. Betul, Jepang, Korea itu dua kasus yang ekstrim. Cina pun juga sekarang udah mulai turun. Jadi pertambahannya udah mulai negatif. Terus negara-negara Eropa dari dulu udah mulai defisit. Itu udah cukup panjang. Jadi negara-negara maju itu biasanya udah mulai menurun jumlah penduduknya. Singapura juga. Sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia masih bertambah meskipun mulai melambat. Dan negara miskin banyak di Afrika misalkan masih meningkat dengan cepat. Jadi apa yang para ahli demografi bilang adalah sebetulnya apa sih yang sedang terjadi? Negara berkembang seperti Indonesia sebetulnya lagi mengikuti tren negara maju. Kita akan melambat, kemudian nanti pelan-pelan akan menurun juga. Negara miskin juga lagi mengikuti tren negara berkembang. Naik cepat karena ekonominya maju, jadi bisa punya banyak anak, yang meninggal gak banyak. Terus habis itu nanti pada saatnya ketika udah lebih banyak orang yang sejahtera, nanti mulai melambat. Terus nanti kalau semua udah sejahtera akan turun. Jadi trennya kira-kira diprediksi seperti itu. Tapi memang masih akan terus naik sampai sekitar 2000, berapa tadi ya angkanya saya lupa. 2100. Sampai 2100 masih akan mencapai sekitar 11 miliar ya. Iya 11 miliar. Jadi masih naik terus. Tapi pun di situ orang terus bilang habis itu mulai akan turun. Karena udah habis tuh pertumbuhannya. Dan ada problem sebetulnya juga. Karena makin lama makin banyak orang tua. Makin banyak orang tua, makin sedikit orang muda. Jadi soal produktivitasnya itu nanti akan berubah. Terus kalau kita kaitkan dengan isu lingkungan, nah ini jadi pertanyaan besar nih. Ketika penduduk dunia nanti 11 miliar, kayak apa situasi lingkungan dunia? Apakah iklimnya masih friendly dengan kebudayaan manusia? Masih bisa mensupport pertanian nggak saat itu ketika 11 miliar manusia butuh? Dan kalau jawabannya tidak, itu mengerikan sih memang skenarionya. Karena itu cukup urgent untuk isu-isu lingkungan ini benar-benar kita address. Iya, karena saya ada baca juga bahwa sebenarnya penduduk bumi ini idealnya itu sekitar 4 miliar katanya. Jadi kita ini pun sekarang udah 1,5 lebih daripada kapasitas normalnya ini ya, normalnya bumi kita. Dan jadi ini cukup memprihatinkan juga sebenarnya. Iya. Nah, cuman satu sisi begini, sekarang dengan makin banyaknya penduduk dan juga makin banyak negara maju, kayak Indonesia kita ambil contoh yang sederhana. Ini kan penggunaan handphone makin banyak gitu ya. Dan itu penggunaan handphone itu memang pakai baterai, tapi kan orang cas ke listrik, ya juga kemudian ketika dia pakai sinyal internet juga sekarang berlomba-lomba bikin tarif murah, pasang TV dan segala itu kan juga penggunaan listriknya juga makin meningkat gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita pelajari, apalagi orang punya 2 handphone, apalagi orang ada pakai handphone, pakai laptop, pakai iPad sekaligus, pasang juga TV di depan, itu sebenarnya besar nggak ya pengaruh gaya hidup digital ini dengan perubahan iklim yang kita alami sekarang? Baik, kalau soal itu ya, soal handphone, laptop gitu ya, sebetulnya enggak karena penggunaannya kecil. Justru itu hebatnya kemajuan teknologi elektronik. Gadgetnya makin canggih, tapi penggunaan listriknya makin turun, gitu ya. Jadi sebetulnya kontribusi langsungnya malah sebetulnya positif. Karena contohnya dulu kita biasa apa-apa kita print.
Sekarang kita udah sangat terbiasa untuk baca di gadget. Itu lebih ramah lingkungan sebetulnya. Karena satu, kita nggak usah nggak usah potong pohon. Terus yang kedua, kita nggak usah bakar energi untuk bikin kertas. Jadi dampak langsungnya itu sedikit turun kalau untuk digital. Tapi kalau ngomongin soal listrik, tadi jumlah populasi meningkat. Pasti penggunaan listrik meningkat. Untuk penerangan di malam hari dan segala macam. Betul. Terus memang konsumsi kita kan, penggunaan listrik kita secara umum meningkat, apalagi ini salah satunya soal mobil listrik nih. Mobil listrik ini isu-isu yang agak-agak panas nih. Pertanyaannya sebetulnya listriknya dari mana nih untuk mobil listrik? Kalau tadi gadget penggunaannya sedikit, mobil listrik enggak. Kalau mobil listrik signifikan, besar. Kan besar berat begitu ya. Jadi memang penggunaan listriknya pasti meningkat itu. Nah itu pertanyaannya panjang lagi tuh untuk ini kalau sisi teknisnya. Listriknya dari mana? Apakah grid kita, sistem kita mampu mensuplai apa enggak? Terus apakah listriknya datangnya semua dari batu bara? Terus belum lagi baterainya sendiri juga nanti perawatannya bagaimana? Baterainya nanti setelah nggak bisa dipakai diapain? Banyak itu pertanyaannya. Jadi kalau tadi kembali ke soal listrik dan gaya hidup kita, menurut saya sih yang digitalisasi sih oke, malah itu bagus. Tapi banyak hal-hal lain yang juga mungkin perlu kita pikirkan ulang. Misalkan soal tadi mobil listrik. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk di segmen ini, Son ya. Ya. Nah, ini kan soal penggunaan listrik. Saya membaca satu informasi di sini bahwa di UK itu sendiri sumber listrik mereka itu sudah 42% itu di luar fosil, ya, di luar minyak bumi dan ini ya batu bara dan segala. Ya. Jadi mereka masuk kepada renewable energy gitu ya. Nah, gimana dengan Indonesia sekarang ini, dan apakah mungkin kita punya arah perkembangan yang baik gitu dari kebijakan pemerintah sekarang? Iya, jadi Indonesia sebenarnya punya semacam roadmap tentang energi terbarukan khususnya untuk listrik. Data yang saya punya tahun 2023 baru sekitar 12-13% listrik kita dari energi terbarukan. Jadi sedikit di atas 10%. Nah, sebetulnya Indonesia punya target agak ambisius tahun 2025, jadi tinggal sekarang 2024, jadi tahun depan udah 25%. Jadi sekitar 2 kali lipat. Orang sih pada bilang agak-agak terlalu ambisius kayaknya. Begitu ya. Dan itu masih juga dalam skema besar 2060 Indonesia tuh mau zero net emission, zero carbon. Gitu ya. Jadi itu upayanya seperti itu. Nah, apakah bisa terjadi apa enggak? Nggak tahu. Saya sih pinginnya kalau bisa tercapai lah ya. Cuman tantangannya luar biasa. Nah, betul negara maju seperti Inggris sudah lebih maju 42%. Terus kalau kita lihat beberapa negara seperti New Zealand atau Islandia itu lebih tinggi lagi. New Zealand misalkan udah 82% kalau nggak salah listriknya dari energi terbarukan. Tapi harus dicatat, New Zealand tuh beda sama Inggris sama Indonesia dalam hal terutama populasi. New Zealand tuh penduduknya cuma 5 juta orang, padahal Jakarta aja 12 juta. Jadi ini separuhnya Jakarta. Dan terus mereka punya banyak danau, punya banyak sungai besar, punya sumber-sumber geotermal. Jadi mereka bisa supply 82% dari listriknya dari air sama dari geotermal terutama. Tapi ini pun mereka susah untuk mencapai 100%. Mereka punya target 2030 100%, tapi masalah sumber daya air dan geotermalnya udah habis. Jadi mereka sekarang berusaha eksplor ke angin sama matahari untuk ngejar sampai 100%. Nah jadi negara seperti New Zealand yang penduduknya cuma 5 juta aja nggak gampang ngejar dari 80 ke 100%. Sekarang kembali ke Indonesia. Tantangannya kalau Indonesia beda karena populasinya jauh lebih besar dan ekonominya juga masih bertumbuh pesat. Tapi yang kedua, menurut saya sebenarnya Indonesia potensi energi terbarukannya juga masif, gitu. Dan memang sebagian pemerintah udah mulai, misalkan bikin ada di daerah Indonesia Timur tuh ada semacam mereka bikin pembangkit listrik tenaga angin dalam skala besar. Dan saya tahu pemerintah cukup besar untuk pembangunan seperti itu. Baru-baru ini di Jawa Barat ya juga ada pembangunan listrik skala besar dengan tenaga surya. Jadi potensinya ada, challenges-nya tapi juga banyak. Dan apakah itu semua bisa tercapai? Tidak tahu, karena ada problem biaya juga kan ya. Pembangunan ini cukup mahal ya. Mahal, batu bara itu murah masalahnya. Iya. Jadi pindah dari batu bara ke energi terbarukan itu masalah ekonominya juga harus investasi. Betul. Son, dari semua pembicaraan ini mungkin untuk para pendengar bisa nggak mungkin ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil sebenarnya apa sih dari perbincangan panjang lebar ini soal perubahan iklim ini?
Iya, kalau yang paling pertama menurut saya adalah bahwa perubahan iklim itu harus kita ambil serius ya. Itu bukan sesuatu yang cuma propaganda ataupun kepentingan negara besar, bukan. Itu memang isu bersama. Memang isu yang real ya. Isu yang real. Itu pertama harus kita akui ya. Terus yang kedua, memang tadi seperti disampaikan, kontributor utama perubahan iklim, pemanasan global tuh suka tidak suka data menunjukkan memang negara-negara kaya. Tapi kan kita juga menanggung nih. Jadi sebenarnya kita pun punya kewajiban juga untuk kontribusi juga lah untuk mencoba bersama-sama mengurangi dampaknya, melambatkan. Ini adalah problem seluruh manusia lah. Problem seluruh manusia, ya, betul. Karena ini soal keberlangsungan kita sendiri kita. Gitu ya. Ya kita kalau binasa sama-sama gitu. Jadi kecuali kita mau pindah ke planet lain ya. Nah nggak bisa kan? Iya. Gitu. Jadi kita pun punya tanggung jawab untuk itu. Terus yang ketiga, memang tapi kita pun juga perlu menyadari bahwa isunya tuh kompleks. Dan tantangannya banyak. Nah, nanti kalau kita punya waktu, kita bisa ngobrol juga nih tentang teknologi yang perlu dikembangkan. Terus kalau kita anak-anak muda yang ada di universitas, kontribusinya bisa bagaimana, itu juga sebetulnya menarik. Dan kalau ada mahasiswa, calon mahasiswa yang dengerin, saya dorong untuk mengembangkan ini. Mengejar dengan serius tentang isu-isu keberlanjutan ini. Karena ini kan isu yang penting sekali terutama untuk anak-anak muda sih. Nanti apa yang mereka bisa kerja. Iya, karena masa depan juga adalah milik mereka. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih Son buat perbincangan saat ini. Sangat menarik sekali. Semoga apa yang sudah didiskusikan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video yang akan datang.